Di tengah luasnya gurun Sahara yang tak berujung, berdiri sebuah kota yang namanya telah melintasi waktu dan legenda, Timbuktu. Bagi sebagian orang, kata Timbuktu terdengar jauh, misterius, bahkan nyaris khayalan. Namun, kota ini benar-benar nyata, dan pada masa jayanya ia berdiri sebagai salah satu pusat peradaban terbesar di dunia. Timbuktu terletak di Mali, Afrika Barat, di tepi sungai Niger. Ia muncul pada abad ke-12 sebagai sebuah perkampungan sederhana. Saat itu, tempat ini hanyalah titik singgah bagi para penggembala suku Tuareg yang membawa ternaknya melintasi gurun. Mereka membangun sumur air dan beberapa gubuk, sebagai tempat beristirahat di jalur panjang perdagangan gurun. Namun, lokasi kecil itu ternyata sangat strategis. Timbuktu berada di jalur perdagangan Trans-Sahara yang vital. Dari arah selatan, emas dari kerajaan Mali dan Ghana mengalir. Dari utara, garam dari tambang gurun datang dalam balok-balok besar. Dari timur, manuskrip, ilmu, dan budaya Islam masuk membawa wawasan baru. Perpaduan ini membuat Timbuktu tumbuh pesat, dari sebuah kam kecil menjadi kota kosmopolitan. Bayangkan suasana pada abad ke-14. Karavan unta berjalan pelan membawa garam putih, diperdagangkan dengan berat emas. Pasar dipenuhi pedagang dari berbagai bangsa, Arab, Berber, Afrika, bahkan dari Eropa. Orang-orang berbicara dalam banyak bahasa, menawar kain, rempah, perhiasan, dan gading. Bau rempah bercampur dengan aroma tanah gurun yang hangat. Timbuktu saat itu bukan hanya tempat bertukar barang, tapi juga tempat bertukar gagasan dan pengetahuan. Tapi keistimewaan Timbuktu bukan sekadar perdagangan. Ia dikenal sebagai kota ilmu pengetahuan. Pada abad ke-15 hingga 16, Timbuktu menjadi rumah bagi ribuan sarjana, pelajar, dan ulama. Disinilah berdiri Universitas Sankore, salah satu pusat pembelajaran paling bergengsi di dunia Islam kala itu. Di ruang-ruang belajar sederhana yang terbuat dari tanah liat, para murid duduk bersila di atas tikar, mendengarkan guru mereka membacakan teks. Mereka belajar bukan hanya ilmu agama, tapi juga astronomi, kedokteran, hukum, filsafat, hingga matematika. Universitas Sankore sering disebut sebagai salah satu universitas tertua di dunia, sejajar dengan Al-Azhar di Kairo atau Al-Qarawiyyin di Maroko. Dari tempat ini lahir ribuan manuskrip Timbuktu. Manuskrip-manuskrip itu ditulis dengan tinta dan pena bulu, berisi ilmu pengetahuan yang beragam, dari tata cara pengobatan, peta astronomi, hukum perdagangan, hingga karya sastra dan puisi. Setiap manuskrip adalah jendela kecil ke dalam pemikiran manusia berabad-abad lalu. Hari ini, manuskrip itu disimpan dengan hati-hati dan dianggap sebagai salah satu warisan intelektual terbesar umat manusia. Selain sebagai pusat ilmu, Timbuktu juga dikenal karena kekayaannya yang luar biasa. Salah satu tokoh yang membuat nama Timbuktu mendunia adalah Mansa Musa, Kaisar Mali. Pada tahun 1324, ia melakukan perjalanan haji ke Mekah, melewati Timbuktu dengan rombongan besar. Ribuan orang ikut bersamanya, ratusan unta membawa emas, perhiasan, dan barang mewah. Dalam perjalanannya, Mansa Musa membagikan begitu banyak emas, hingga harga emas di Mesir anjlok dan ekonomi sempat terguncang. Sejak saat itu, legenda tentang kekayaan Afrika dan Timbuktu menyebar hingga ke Eropa dan Asia. Peta-peta Eropa bahkan menggambarkan Timbuktu sebagai kota emas yang menunggu untuk ditemukan. Namun, sebagaimana roda sejarah berputar, kejayaan Timbuktu tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-16, kota ini mulai kehilangan perannya. Jalur perdagangan bergeser karena bangsa Eropa menemukan rute laut yang lebih cepat untuk mencapai Afrika dan Asia. Kekuasaan politik juga berubah. Timbuktu beberapa kali direbut oleh kerajaan lain, dan perlahan kota itu mulai meredup. Pasar-pasar tidak lagi seramai dulu, dan banyak ulama pergi meninggalkan kota. Meski demikian, ada satu hal yang tetap bertahan, warisan ilmu pengetahuan. Manuskrip-manuskrip Timbuktu disembunyikan oleh keluarga-keluarga setempat, dijaga dengan penuh kehati-hatian dari generasi ke generasi. Bagi mereka, manuskrip bukan sekadar buku tua, melainkan jiwa dari peradaban mereka. Hingga hari ini, Timbuktu masih berdiri, meski jauh dari bayangan kota emas yang megah. Jalanan berpasirnya sederhana, rumah-rumahnya terbuat dari lumpur, dan masjid-masjid kunonya, seperti Masjid Jingwereber, Masjid Sankore, dan Masjid Sidi Yahya, masih menjadi pusat kehidupan spiritual.
UNESCO telah menetapkan Timbuktu sebagai warisan dunia, sebagai pengingat bahwa peradaban besar pernah lahir di tengah gurun yang gersang.